Nah, dan kasus skincare ini juga berhubungan dengan kasus hukum karena pernah dilaporkan oleh sesama Crazy Rich, Juragan 99. Istrinya ya, yang bernama Sandi Purnamasari pernah melaporkan dia karena kasus yang sehubungan dengan skincare. Sosok yang satu ini bekerja sama dengan Putra Siregar melakukan penganiayaan, dan di sini saya melihat adanya kehancuran, kegelapan, kelam. Jadi harus berhati-hati Putra Siregar, saya melihat hilang, sirna ya. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini ya, saya mendatangkan kabar dari salah satu Crazy Rich Jakarta Timur. Yang mana Crazy Rich ini pastinya kalian juga sudah mengenal karena dia berkiprah ya, popularitasnya, ketenarannya di sosial media, terutama di Instagram dan Twitter. Ya, pertama suka giveaway yang katanya ikoy ya, karena dia memiliki sebut saja PS Store ya, yang dulunya PS Store-nya ini ya, yang bergerak di bidang penjualan handphone, katanya dulu ilegal dan pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi selamat ya. Lalu dia juga punya, saya belum sebutkan namanya ya para netizen, biar kalian mungkin sudah bisa menebak ya, kalau sekarang kalian sedang menyaksikan video yang satu ini. Dia juga pernah mempunyai, bukan pernah tapi masih ya, mempunyai usaha di bidang kecantikan ya, perawatan, yaitu skincare. Nah, dan kasus skincare ini juga berhubungan dengan kasus hukum karena pernah dilaporkan oleh sesama Crazy Rich ya. Dan kalian juga pasti mengenal Juragan 99. Istrinya ya, yang bernama Sandi Purnamasari pernah melaporkan dia karena kasus yang sehubungan dengan skincare dan masuk ke ranah hukum. Nah, kali ini dia dilaporkan kasus hukum kembali ya, dan sudah diciduk, bahkan sudah ditahan di Polres Jakarta Selatan karena tuduhan pengeroyokan, penganiayaan terhadap korban yang bernama Muhammad Nur ya, Alamsyah, kalau tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Pasti kalian sudah menebak sosok yang satu ini ya, Crazy Rich Putra Siregar ya, dan terkenal suka bagi-bagi giveaway. Sekarang mungkin dia bagi giveaway-nya di tahanan. Nah, para netizen, Crazy Rich yang satu ini sering kali fenomenal, kontroversial ya, karena sering bagi-bagi uang, menghambur-hamburkan dan lain-lain. Tapi di sini tugas saya ingin mengajak kalian semua untuk dengan metode kartu tarot saya seperti biasa, kita lihat ya, apa saja yang akan terjadi dengan Putra Siregar ya, beserta temannya satu lagi yang bernama Rico Valentino ya, seorang public figure ya, yang juga terciduk dan bekerja sama dalam penganiayaan tersebut ya. Kita lihat ke depannya di sini apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka ya, dalam waktu dekat setelah ditangkap, diciduk oleh Polres Jakarta Selatan. Dan kita lihat juga mungkin di sini kita coba untuk mengulik masa lalu dalam waktu dekat pada saat kejadian penganiayaan di pagi hari di Cafe Senopati Jakarta Selatan ya. Oke, Putra Siregar, saya mengambil kartu di sebelah kiri saya ya, di tangan kanan saya ada satu kartu. Yang pertama di sini ada kartu The Sun ya, kartu The Sun. Para netizen, entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk kalian semua ya, terutama mungkin untuk fansnya atau yang pernah mendapatkan giveaway dari Putra Siregar, karena di sini saya melihat ada kabar baik untuk Putra Siregar sendiri ya, untuk Putra Siregar sendiri, karena saya melihat wah, ternyata tidak akan lama ya. Kalaupun sudah ditangkap, sudah menggunakan kaos orange yang bertuliskan tahanan ya, sudah berdiri di balik jeruji, tapi saya melihat di penglihatan mata batin saya tidak akan lama. Dan di sini saya melihat ada the sun, ada matahari, ada sinar ya. Saya menafsirkan ini, saya melihat Putra Siregar tidak akan lama ya. Artinya dia akan kembali lagi berkiprah di luar sana dengan usaha-usaha bisnisnya yang lain. Ya iyalah, banyak uang ya.
Oke. Kabar baik kedua, saya melihat juga di sini adanya anak yang terlahir kembali lalu menunggangi kuda di tengah kebun, ya. Indah ya. Benar kata orang dulu, setelah penderitaan pasti ada kebahagiaan. Kesulitan ada kemudahan. Cuman kita tidak bisa bilang ini hal baik karena ini jelas penganiayaan adalah pelanggaran hukum dan norma-norma yang sudah ditentukan oleh negara dan agama. Nah, di sini kabar baik yang kedua, Putra Siregar saya melihat nanti akan merubah diri, ya. Jadi Putra Siregar, sosok Crazy Rich yang satu ini nantinya saya melihat akan ada perubahan, ya. Dalam masa depannya di waktu dekat dia akan mencoba untuk merubah sifatnya, wataknya menjadi lebih baik, ya, lebih was-was, lebih waspada terhadap hal-hal kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Seperti anak yang terlahir kembali, ya, belajar lagi segala sesuatunya. Saya sampaikan ini di penglihatan mata batin saya apabila memang terjadi. Kalaupun tidak terjadi, artinya ada kelalaian atau adanya ketidakteguhan hati karena tergoda dari teman-teman atau sahabat sekitar sehingga tidak bisa merubah diri. Ya. Oke. Para netizen, di sini saya diarahkan untuk mengambil kartu berikutnya, kartu kedua di sebelah kanan saya di ujung. Ya, di kartu kedua di sini ada Nine of Swords, ya. Nine of Swords. Di sini ada 9 pedang yang sedang menunggu sosok manusia yang sedang terguling santai tapi lelah. Kabar buruk, ya, kabar baik untuk Putra Siregar tapi kabar buruk untuk Rico Valentino. Ya, kalau tidak salah namanya Rico Valentino, kalau salah boleh dikoreksi. Salah satu public figure, ya, atau aktor, ya, atau artis, saya tidak begitu mengenal juga. Tapi yang pasti sosok yang satu ini bekerja sama dengan Putra Siregar melakukan penganiayaan, dan di sini saya melihat adanya kehancuran, kegelapan, kelam, ya, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja, ya, tidak ada pembelajaran yang dia ambil untuk Rico Valentino. Jangan marah dan jangan tersinggung kalau mendengar apa yang saya sampaikan ini, lebih baik dijadikan bahan koreksi, ya. Sama halnya diri saya juga boleh dikoreksi oleh siapapun, ya, baik itu baik ataupun buruk, silahkan. Jadi untuk Rico Valentino sendiri, ya, kalau sedang menyaksikan tayangan ini mungkin lagi di balik jeruji, bisa pegang handphone gitu ngelihat, mungkin di ada kuota, ya, mungkin sewa atau diperbolehkan handphone, ya kita tidak tahu. Karena kenapa para netizen, ya, tepat hari ini saya melihat sendiri di sosial media ramai sekali para netizen memperbincangkan dan meributkan, kok bisa Rico Valentino dan Putra Siregar di dalam penjara ditahan tapi sosial medianya aktif. Jawaban dari Polres Jakarta Selatan, ada adminnya. Ya iya Pak, kalau nggak ada adminnya goib dong, ya, setan dong berarti yang main handphone. Oke, tapi saya luruskan sekali lagi, ya. Kita di sini, saya sendiri juga membenarkan apa kata Polres Jakarta Selatan, bahwa setiap public figure, selebritis, artis, ya, ataupun tokoh publik, 90% atau 99% mostly mereka menggunakan admin, asisten, ya, manajer, katakanlah seperti itu untuk memegang sosial medianya, kecuali saya, karena saya bukan siapa-siapa. Nah, banyak orang di sana, ya, mereka menggunakan admin, apalagi seorang Crazy Rich, ya, Crazy Rich, kaya gila, itu bahasa Indonesianya, ya. Nah, jadi orang-orang kaya gila ini biasanya mereka kalau menggunakan handphone itu pakai admin karena sibuk dan lain-lain. Nah, para netizen, di sini saya melihat kembali lagi kabar buruk untuk Rico Valentino ke depannya, ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sosok Rico Valentino supaya semua menjadi lebih baik dan tidak terjadi hal buruk? Perbaiki diri, ya. Jangan lakukan lagi hal-hal buruk, ya. Jauhi segala macam hal-hal buruk, ya, bagi itu penganiayaan, dendam, narkoba, kriminal, apapun itu, ya. Oke, selanjutnya saya diarahkan untuk kartu yang ketiga di tengah. Saya ambil di sini ada kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles kembali lagi untuk Crazy Rich, ya, Putra Siregar. Saya melihat adanya kerugian yang sangat besar, merosot, ya, dari sisi materi, keuangan, omset, ya, dari berbagai usaha bisnis yang dimiliki oleh Putra Siregar. Saya tambahkan satu lagi para netizen, Putra Siregar ini juga memiliki usaha di
bidang selain handphone ilegal, ya, dia juga memiliki usaha kerjasama. Saya bisa bilang ini apa ya, persatuan sepak bola. Ya. Jadi dia juga punya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan lain-lain. Nah, di sini yang sehubungan dengan ya katakanlah olahraga, ya, yang sedang dia jalani, ya, yang sedang dia dia menginvestorkan uangnya, menginvestasikan uangnya, dananya dan lain-lain, saya melihat hilang, musnah, semuanya musnah. Jadi harus berhati-hati Putra Siregar, saya melihat hilang, sirna, ya, bukan semuanya, tetapi investasi yang dia miliki di bidang olahraga, ya. Kalau saya ingat kembali itu tadi, dia mempunyai kerjasama investasi di bidang olahraga sepak bola, ya, seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, ya seperti itulah, Juragan 99, Gilang dan lain-lain, ya. Jadi harus berhati-hati. Berharapnya supaya ini tidak terjadi, ya, untuk Putra Siregar. Setelah nanti, ya, ini kejadiannya setelah dia keluar dari penjara, berarti nggak lama dong. Oke, kita lihat saja nanti, ya, itu terjadi atau tidak. Selanjutnya saya mengambil di kartu di sebelah kiri, ya. Lalu yang terakhir kartu di bagian sebelah kanan. Oke, para netizen, saya sudah mengambil di sini kartu pertama ada Ace of Pentacles. Yang kedua di sini ada Queen of Swords. Ya. Oke, dari dua kartu tersebut ada Ace of Pentacles, para netizen. Lalu di kartu kedua ada Queen of Swords. Di sini saya melihat setelah kerugian yang sangat besar, ya, di bidang usaha olahraga, ya, saya melihat ada keuntungan yang sangat besar yang didatangkan oleh sang istri, dan saya melihat ada bidang usaha seperti skincare, ya, yang hubungan dengan kecantikan, perawatan, dan ini datangnya rezekinya dari sang istri, Queen of Swords. Putra Siregar, Rico Valentino, kalau kalian sudah menganiaya orang, maka jangan sia-siakan istri, ya, karena saya melihat di sini ternyata istrimu adalah pembawa hoki, pembawa rezeki, ya, dan bisa mendatangkan uang yang banyak. Itu catatannya. Apapun itu para netizen, ya, mari saya mengajak kalian semua, kita doakan saja semuanya yang baik-baik untuk Putra Siregar, Rico Valentino, dan kita semua. Saya Hart Gumai di Ramalan Asik episode kali ini cukup dan undur diri.